Halo, nama saya Putri Anugraheni, disapa dengan Putri. Saya adalah pemilik dari Grow and Grow. Kesibukannya, ya sebenarnya kita karena hobinya berkebun, jadi Grow and Grow itu jadi bagian dari kegiatan sehari-hari, terus desain juga, dan olahraga tentunya. Oke, jadi sebelumnya saya adalah seorang arsitek, terus kemudian menikah, jadi ibu rumah tangga. Masih jadi arsitek juga, ternyata lumayan agak penuh jadwalnya, jadi akhirnya saya cari sebuah peluang lain, yaitu di bisnis tanaman. Akhirnya adalah si Grow and Grow itu. Kalau sekarang kita udah full, aku sendiri udah full di Grow and Grow, sekarang jadi konsultan landscape. Jadi khusus untuk tanaman dan bikin taman jadinya. Semuanya punya karakter sendiri-sendiri ya. Kalau ikut orang, kita harus ngikutin jadwal dan ritmenya perusahaan, tapi kalau kita usaha sendiri sebenarnya jauh lebih susah karena kita harus bikin sistem, harus bikin ritme sendiri, harus bikin SOP sendiri, dan kita harus handle tim yang banyak. Nah itu sebuah challenge sih, tapi itu sangat seru banget. Waktu itu awalnya waktu di bisnis ini saya nggak ngerti kalau itu bisa dipakai di menggunakan kuliah saya arsitek ya. Cuman begitu ngelihat, oh marketnya itu bisa nih diperlebar dengan teman-teman dari arsitek interior yang lagi bikin rumah, terus mereka mau dekor indoor plants-nya pakai tanaman. Akhirnya saya mengambil market itu, sehingga tanaman yang kita hadirkan itu nggak sekedar tanaman seperti pinggir jalan. Kita jadi naikin value-nya si tanaman itu sendiri dengan banyak desain pot, penataan yang bagus gitu. Jadi bukan sekedar tanaman, tapi kita ambil value lain itu. Jadi sebenarnya ini tuh sebuah ketidaksengajaan. Jadi awalnya waktu punya rumah, terus kayaknya kok gersang ya, dan itu menjadi permasalahan saya dan teman-teman yang ada di kota besar. Kayaknya kalau rumah di kota besar tuh kayaknya sempit, lahannya terbatas, mau bikin asri itu gimana caranya, harus ke tukang pot, ke tukang tanaman, becek-becekan. Nah itu kan jadi sebuah permasalahan yang saya hadapin dan teman-teman lainnya pasti ya. Dan saya ngeliat peluang itu, oh ternyata banyak ya orang yang punya permasalahan seperti saya. Suatu saat nih ada temen yang nawarin tanaman ke kita. Oh oke, boleh, nanamlah di tempat kita, dan ternyata dia lagi perlu uang, terus kita beli tanamannya, terus dia oke jadi supplier. Setelah itu sampai sekarang bisnisnya. Jadi saya ngelihat peluang itu dan ada kesempatan dari supplier sebenarnya. Nggak ada, bener-bener dari nol banget. Waktu itu awal-awalnya kan Instagram lagi oke-okenya, ojek online juga lagi keren-kerennya, jadi kita sangat terbantu dengan kebutuhan marketing juga ada, terus kebutuhan untuk ojek online tuh gampang sekali. Waktu itu dulu sangat susah, dulu saya pertama kali kirim tanaman, pertama kali jual saya harus kirim sendiri, naik mobil, dan itu kan ongkosnya lumayan ya, tapi itu untuk marketing ya boleh lah waktu itu awal-awal. Tapi setelah ada ojek online waktu itu udah berjamur, kita sangat dimudahkan untuk itu, dan customer happy juga untuk itu. Oh ya banget. Nah kebetulan setelah sekitar 6 bulan di Grow and Grow, saya tuh banyak ketemu sama seller-seller di Indonesia ya, macam-macam. Jadi kayak teman-teman dari Surabaya, Jogja, Jakarta, dari Sumatera, ternyata tuh banyak sekali seller ada di Instagram tuh banyak banget. Kita akhirnya saya berusaha untuk jadi silaturahmi kan, apa sih sebenarnya kesulitannya itu apa, dan ternyata komunitasnya sangat besar, teman-teman tanaman itu sangat besar komunitasnya, jadi cukup terbantu kan dengan support system itu sebenarnya. Jadi karena temennya banyak, jadi nggak kerasa berat jualan tanaman. Kalau dulu kayaknya jual tanaman tuh apa yang bisa dijual ya, oh ternyata banyak variannya. Di Indonesia tuh variannya banyak banget tanaman. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan. Nah itu varian-varian itu yang akhirnya, oh ternyata seru ya jenis tanaman itu untuk digeluti gitu. Iya, sebenarnya ini juga tempat saya bertumbuh ya. Contohnya misalnya kayak tahu jenis tanaman, terus nggak ada background entrepreneur juga. Jadi belajar lagi sampai dulu tuh sampai googling bagaimana cara berjualan di Instagram, bagaimana berjualan di marketplace, itu benar-benar dari nol. Karena kan sekarang gampang banget ya ngelihat di Google gitu-gitu. Nah itu benar-benar dari nol banget. Terus kemudian tahun pertama tuh agak sulit ya, karena kita ngelihatnya kayak mulai tuh berjamuran online shop tanaman hias. Nah, akhirnya tahun kedua saya belajar untuk masuk ke project. Oh ternyata bisa ya untuk pembelian grosir, pembelian partai, pembelian untuk landscape. Jadi kita berusaha untuk melebarkan si bisnis ini gitu. Kalau untuk waktu memang justru lebih enak kerja di rumah, karena kan di rumah ya. Jadi saya ada waktu untuk keluarga juga.
lebih bisa manage waktunya. Jadi Grow and Grow sendiri itu adalah sebuah bisnis tanaman hias. Nah, kita ada divisi untuk retail, kalian bisa beli di marketplace, dan juga kita ada konsultan landscape maupun indoor styling. Jadi teman-teman misalkan nih yang mau dekor apartemennya, mau dekor kafe, kantor, itu langsung bisa kontak ke kita. Jadi kalian nggak harus bingung milih tanamannya apa, kita akan pilihkan, nanti kalian tinggal duduk manis aja, semuanya tinggal didatengin sama Grow and Grow. Nah, ya jadi Grow and Grow sendiri itu kita punya 2 divisi tadi. Ada yang satu untuk retail, kalian bisa beli satu tanaman apapun, pupuk apapun, kalian bisa beli di marketplace ada, maupun pembelian lewat WA. Nah, nanti setelah itu kita juga ada konsep untuk indoor styling. Teman-teman yang tinggal di apartemen, tinggal untuk mau buka kafe, kita ada. Jadi tanamannya udah langsung ditatain sama kita. Ada juga yang untuk konsultan landscape. Jadi kita, kalau teman-teman kayak, aduh taman aku kecil nih, taman aku gede juga, gimana dekornya? Kita juga ada vertical garden juga. Jadi teman-teman pokoknya untuk urusan tanaman bisa langsung ke Grow and Grow. Oke. Jadi kita tuh banyak yang langsung sama desainer. Teman-teman desainer, teman-teman arsitek, teman-teman interior yang mereka biasanya langsung telepon ke kita. Mbak bisa nggak didekorin sekalian untuk rumah Ibu A gitu. Nanti kita bisanya mintain tuh, oke konsepnya apa nih dari arsiteknya, oh konsepnya begini, nanti kita arahin, oke tanaman yang kayak gini aja, yang simple, yang kayak gini, nanti baru tuh kita eksekusi. Jadi sebenarnya kita ada service untuk desain sama dekor. Sebenarnya tanaman itu agak susah kan, dia tanamannya hidup ya, tanaman hidup. Kita tuh harus tahu jenis tanamannya tuh apa, karakternya gimana, terus cara rawatnya gimana. Jadi itu pertama, jadi jenis tanamannya dulu ya. Kan kadang orang tuh nggak tahu maunya tuh aku mau tanaman ini, ternyata lokasinya nggak memungkinkan, atau mungkin lokasi terlalu sempit, mataharinya kurang. Nah itu kita observasi dulu, itu kesulitan pertama. Kedua, kalau tanamannya mati, nah itu kita ada garansi juga soalnya 1 bulan. Kalau di project itu tanaman mati kita pasti ganti. Nah ada yang makanya dari awal kita kalau mau desain taman, desain dekor, kita selalu bilang jenis tanaman yang cocok sama tempat kamu tuh seperti ini, dan ini. Jadi kalau misalnya customernya memaksakan jenis tanaman itu, jadi kita udah kasih konsekuensi nih. Kalau 1 bulan sudah mati, itu bukan salah kita, karena udah diminta, dan itu jarang terjadi. Biasanya mereka selalu dengerin kita jenis tanaman apa yang sesuai gitu. Itu sih. Kalau di komplain customer biasanya karena jarang sih, mungkin sebulan sekali ada ya, biasanya Gojek. Mereka kan kita udah packing bener, Gojeknya ngebut, nah terus tanamannya jadi berantakan pas sampai. Nah itu hal wajar sih. Biasanya kalau nggak patah banget kita nggak ganti. Tapi kalau misalnya kayak cuman keluar media tanamnya, kita asal kasih tutorial cara rawatnya gimana, cara naruhnya, simpennya kayak apa. Karena sebenarnya waktu pengiriman tuh udah aman, tapi Gojeknya sendiri atau online si ojolnya sendiri itu mungkin ada kendala di lapangan. Betul sih, biasanya rata-rata 10% sih, itu kita udah alokasiin kayak untuk hal-hal yang tidak diinginkan ya. Contohnya misalkan tiba-tiba go-karnya naik harga, kadang-kadang kita nggak nge-charge juga, karena ya udahlah gitu. Atau misalnya pengiriman keluar kota, misalnya ke Sumatera gitu, ternyata ada keterlambatan, harusnya 2 hari, 3 hari. Nah itu tanamannya agak lemes kan, jadi kita cek dulu, kalau misalnya mati ya kita ganti, tapi jarang terjadi. Biasanya lemes, kita kirim pupuknya gitu. Kadang-kadang kita kirim, kalau nggak lemes-lemes banget biasa standar sih. Kalau tanaman tuh standarnya ya lemes, paling tinggal disiram aja gitu. Tapi kalau mati juga pasti pernah ada. Jadi dalam setahun tuh mungkin yang tanaman mati yang gede 1-2 lah. Waktu itu pernah ada tabebuya, dia habis ditanam sebulan dia tumbuhnya nggak oke, jadi kita ganti baru. Dan itu bagian dari garansinya untuk landscape. Ke Sulawesi, Indonesia sih udah pernah sih. Tergantung pengiriman ekspedisi ya, sama ekspedisinya ada kita pasti bisa kirim. Oke, jadi perawatannya kalau mau sebelum kirim biasanya tuh medianya nggak boleh terlalu basah. Jadi harus cukup lembab aja, terus nanti pengirimannya nggak lebih dari 2 hari kalau bisa. Kalau tanaman 2 hari, oke. Nah kita tuh sekarang lagi coba ngembangin buat ekspor tanaman. Jadi kita lagi belajar juga gimana pengiriman untuk keluar. Dan kita lagi belajar untuk bikin sistemnya untuk yang bisa ke ekspor dengan baik. Karena sebenarnya varian tanaman di Indonesia itu udah oke banget menjadi komoditas untuk ekspor juga. Tanaman itu di Indonesia banyak banget ya jenisnya. Dan banyak disilang-silangin lah gitu. Nah kalau di kita tuh banyaknya yang di indoor plants.
kita ngelihat, kita tuh sebenarnya ada indoor plants, ada koleksian juga ada, tanaman landscape. Ya. Kalau indoor plants sendiri yang paling gampang tuh monstera, paling laku tuh monstera, pandan Bali, palem-paleman, pisang-pisangan, syngonium, philodendron, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang landscape, ngikut juga sih, kaktus tuh juga rame, bromelia, kadang olive tree. Sebenarnya kalau di kita yang rame itu justru ininya apa, konsepnya. Contohnya misalnya waktu awal 2016 ke 2018 tuh Scandinavian interior lagi rame kan. Jadi tanaman yang laku tuh justru tanaman yang kayak monstera, karet kebo, terus kayak palem, philomarbel gitu. Terus di awal 2019 sampai saat ini masih philodendron masih jadi primadona juga. Tapi banyak juga yang minta aglonema. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau indoor plants tuh ngeliat dari konsep rumahnya. Misalnya contohnya rumahnya ini plain banget, nah itu mau dikasih warna apa nih? Mau hijau banget apa mau warna-warni kayak gitu. Misalnya daunnya tuh mau yang hijau banget atau mau yang merah kuning hijau gitu. Jadi kayaknya kalau indoor plants tuh mereka lebih ke konsep rumahnya, baru tanamannya tuh jadi pilihan terakhir buat dekor. Sebenarnya kalau kita jualnya tuh murah ya, dari harga 10.000 sampai 35 juta juga ada. Jadi kita ngelihat dari jenis apa tuh tanamannya juga. Tapi kalau ini 10.000 tuh yang paling gampang sirih-sirihan, kayak gitu sih. Nah, waktu pandemi itu kan lagi pandemik namanya. Jadi heboh-hebohnya tanaman. Nah itu juga permintaan tanaman sangat tinggi, jadi variannya juga sangat banyak. Jadi harganya tuh juga lumayan. Nah sekarang kan udah banyak ngebibitin, jadi harganya jauh lebih affordable sebenarnya. Gitu. Jadi apapun tanamannya sebenarnya yang paling bagus atau enggak itu tergantung dari interiornya sih. Kalau rumahnya cocoknya tanamannya, ukurannya berapa, potnya kalau bisa lebih kecil dari tanamannya. Soalnya kadang-kadang kalau potnya gede, tanamannya kecil tuh jadi nggak cakep gitu. Oh beda, kalau di rumah itu siramnya bisa 5-7 hari sekali. Kalau landscape di taman 1 hari sekali. Jadi kalau di outdoor itu setiap sore bisa atau 2 hari sekali. Tapi kalau lagi musim panas pagi sama sore gitu. Kalau perawatannya standar tanaman itu semuanya perlu pupuk normalnya itu 2 minggu sekali. Tapi kita bisa boosting seminggu sekali. Tapi kalau lagi males bisa sebulan sekali. Itu sebenarnya kebutuhan customer juga sih. Mereka kan lihat aktivitas ya. Jadi jangan sampai kegiatan berkebun tuh mengganggu kalian gitu. Karena ini kita infoin juga customernya kalau lagi kosong waktunya langsung semprot pupuk, semprot anti hama gitu. Dan yang susah itu sebenarnya waktu anti hama. Waktu kadang-kadang tuh kita kan negaranya tropis. Kalau musim hujan sama musim kemarau itu pasti hamanya kencang. Jadi jangan lupa untuk beli anti hama. Nah, kita juga jual. Jadi kita dari anti hama, pupuk, tanaman, pot semuanya ada. Tergantung, kalau landscape, vertical garden itu ada jasa maintenance-nya. Tapi kalau untuk kayak beli satuan enggak, makanya kita banyak kasih tutorial juga gimana sih rawatnya gitu. Terus customer service kita, admin kita tuh gercep banget untuk jawabin teman-teman yang Mbak kenapa tiba-tiba mati gitu ya. Oh ternyata dia habis liburan keluar kota, mungkin dia lemes tanaman, kita kasih pupukin dulu deh, apa ganti tanaman atau ganti media tanam atau ditambahin vitaminnya kayak gitu. Jadi kita jasa, salah satu jasanya yaitu ini bisa konsultasi online untuk kalau tanamannya rusak atau lagi error. Iya sih, cuman susah. Jadi lagi belajar juga, cuman susah banget itu. Itu kan harus super sabar kan. Makanya tanaman-tanaman silangan itu juga harganya lumayan oke karena kita menghargai hasil karya itu. Agak susah memang, belum. Pengen tapi susah. Udah pernah coba kayak biji-bijian gitu tapi susah memang. Kayak waktunya untuk ngawinin aja tuh ada waktunya kan, nggak boleh telat kayak gitu. Nanti aku akan belajar lagi. Sendiri, bahkan bisnis ini itu kan aku bilang tadi karena ketidaksengajaan ya. Itu kita tuh cuma modal 1,5 juta waktu itu. Jadi 1,5 juta itu 1 jutanya buat beli tanaman, 500.000-nya buat packing, dan yang packing itu aku sama ART waktu itu. Terus kok ngeliat peluangnya, loh kok lumayan gitu, ngeliat peluangnya bagus, terus teman-teman banyak yang suka, jadi akhirnya berkembang lah sampai sekarang. Jadi kalau dia nanya, modalnya berapa? 1,5 juta aja waktu itu. Gitu. Ada tukang kebun 2, admin 2, desainer itu ada saya 1, salah satunya lagi asisten desainer, satu lagi driver, jadi totalnya minimal 7
belum freelance ya. Freelance tuh biasanya kayak tukang yang kita cabut untuk di landscape. Cabutan, tukang freelance untuk di landscape. Reseller ada cuman kan mereka pembeliannya minimal ada minimumnya kan, 1 lusin. Ada reseller tuh banyak. Dan kita kan juga join sama beberapa desainer. Jadi biasanya kalau ada project kita juga ada hitungan buat mereka. Enggak, karena awalnya tuh cuma di rumah aja, cuma di rumah manfaatin si teras-teras rumah inilah. Jadi dulu tuh rumah ini kosong melompong, terus terasnya jadi penuh karena tanaman. Terus ngelihat peluang, akhirnya kebetulan kafling sebelah itu, kafling mertua saya lagi kosong kebun buah dulunya. Dulu kita tuh suka berkebun buah, hidroponik, pokoknya dulu tuh makan bayam, kangkung, selada tuh dari hidroponik gitu. Dan kenapa nggak manfaatin area itu, dan ternyata kepake juga sampai sekarang. Jadi area ini jadi lebih hidup daripada sebelumnya. Karena sayur dan buah itu lebih menantang karena dia harus cepat dipanen. Jadi kalau misalnya kayak oke, panennya 3 bulan sekali nih, harus dipanen tuh dan harus cepat dijual. Kalau tanaman hias kan lebih kecil resikonya. Jadi mau dijual sehari, seminggu, setahun tuh dia akan berkembang dan bisa cepat dijual gitu. Tapi kalau di sayur itu kita harus on time banget panennya. Jadi bisnis ini itu gampang diduplikasi. Semua orang tuh bisa coba bisnis ini. Bahkan dari yang nggak ada modal pun, kalian tinggal potek tanaman, kalian bisa jualin tanaman di marketplace, di dimanapun kalian bisa. Nah, itu tantangan pertama. Jadi kita berusaha untuk bikin barang yang kita jual tuh kualitasnya bagus, dikirim dengan cantik, customer tinggal duduk manis kayak gitu. Terus tantangan yang kedua mungkin dari segi kualitas barang, karena tanaman itu kan makhluk hidup ya, kita nggak bisa punya stok yang sama setiap saat. Ada saatnya kalau musim kemarau itu jenis tanaman ini yang lagi oke, musim hujan lagi tanaman ini gitu. Itu terus kesulitannya kayak hamanya dan lain-lain gitu. Kemudian masalah keuangan juga, karena ini kan bisnis juga, jadi saya juga belajar tentang keuangan, gimana sih caranya berhemat di pengeluaran, pemasukan, terus gimana kalau lagi untung itu harus diinvestasikan ke apa, apakah ke produk lagi, apakah ke sistem, apakah ke SDM. Nah itu benar-benar dari nol banget. Kalau pandemi mah oke, pandemi semua orang lagi berkebun kan, jadi kita omsetnya naik banget. Justru challenge-nya malah sekarang, karena kan orang udah nggak terlalu di rumah. Ya, sekarang tuh challenge-nya malah gimana tetap mengasrikan rumah gitu. Jadi orang-orang tuh ada kesadaran untuk menghijaukan tanaman. Nah itu akhirnya kita sekarang malah banyak project landscape daripada retail. Kalau dulu waktu pandemi itu retailnya kenceng banget. Jadi orang tuh beli tiap hari itu orangnya beli satu, besoknya pupuk gitu. Waktu pandemi. Nah sekarang pas nggak pandemi mereka udah punya tanamannya udah banyak. Akhirnya kita ada jasa juga. Oke, tanaman yang udah ada kita bantu tatain di rumah kalian. Gitu. Itu salah satu udah best solution sih. Daripada mereka nggak beli di kita, nggak ada pemasukan, jadi kita tawarkan untuk jasa maintenance atau bikin vertical garden pakai tanaman yang udah ada ditambahin tanaman dari kita. Kalau vertical garden itu startnya dari 2 juta per meter. Itu udah sama irigasi, tapi samanya standar ya. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak aku mau yang agak aneh-aneh itu nanti ada additional tambahannya gitu. Terus kalau untuk kayak landscape tergantung, landscape itu harga rumput kan murah ya, tapi kalau misalnya kalian pengen kayak pot-potnya gede, tanamannya besar, konsepnya lebih atraktif, nah itu biasanya kita budgeting banget. Kalau project tuh kalau rumah-rumah kecil ya kayak sederhana yang ukuran 2x3 itu biasanya mereka menghabiskan minimal 3,5 juta untuk rumput, taman, jasa pengiriman, jasa pemasangan kayak gitu. Nggak mahal sih, tapi juga ada yang rumah-rumah yang udah biasanya mereka nambah sampai 8,5 juga bisa. Nah kalau biasanya kalau lebih banyak yang pekerjaannya kita jauh lebih murah karena kan lebih grosir jatuhnya. Planningnya sih sebenarnya kita pengen jadi one stop solution buat di kegiatan berkebun teman-teman sih. Jadi teman-teman yang pengen apa aja, mau kegiatan anak-anak, mau kegiatan berkebun sama anak-anak, mau kegiatan bareng orang-orang dewasa, workshop dan lain-lain. Kita selama ini kita belum pernah workshop. Kita diundang workshop kita sering, tapi kita ngadain workshop sendiri kita belum pernah karena keterbatasan waktu ya. Cuman mungkin kedepannya kita mau lebih
bikin komunitasnya lebih besar lagi, karena sebenarnya market untuk tanaman itu sangat luas. Karena tanaman sendiri itu sekarang udah nggak hanya untuk ibu-ibu, bapak-bapak aja, tapi udah ke teman-teman millennials juga sudah menikmati tanaman dengan indah di rumahnya. Dan kita tuh kan sekarang juga isunya kan polusi udara. Jadi kita nggak bisa lagi menutup mata kalau punya lingkungan yang asri itu udah harus disegerakan. Di Indonesia tuh ada namanya Perhimpunan Florikultura Indonesia. Kita salah satu jadi pengurusnya ya. Namanya Perhimpunan Florikultura Indonesia. Nah, itu mengajak teman-teman petani, pemulia itu yang menyilangkan. Yang teman-teman yang pemulia, peneliti, seller, pedagang itu untuk bisa berkumpul, punya wadah komunikasi. Teman-teman jangan lupa untuk follow PFI namanya. Oh, kalau bisa beli langsung ke Instagramnya Grow and Grow, nanti nge-linknya ke WhatsApp-nya si adminku, ada juga di Tokopedia, kemudian bisa juga jasa konsultasi, bisa WA aja. Betul, mau pembelian online juga bisa pakai WA atau di Tokopedia. Sebenarnya kalau tips susah ya, saya kan bukan motivator. Ini kayaknya kalau tips itu pertama kalau punya usaha, kalau bisa punya ini ya, pengaturan keuangan, karena penting banget kalau kita kayak membedakan rekening kita sama rekening usaha, misalnya itu hal kecil gitu. Terus mengatur sirkulasi keuangan itu penting. Dulu saya nggak mikir keuangan 2 tahun pertama, kayak ya udahlah yang penting berkembang dulu. Ternyata waktu dihitung-hitung lagi ternyata bisa loh ini lebih berkembang. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitungannya kita bakal lebih semangat lagi. Tapi kalau kita nggak hitung-hitungan itu justru kayak aku ngapain ya, apa maksudnya kok cuma segini ya dapatnya, padahal sebenarnya kok duitnya nggak ada nih, ternyata duitnya jadi stok barang. Nah itu evaluasi keuangan tuh penting banget. Terus kemudian yang kedua selalu terbuka dan belajar terus, karena perkembangan ilmu tuh nggak akan ada hentinya. Dulu tanaman itu pakai media A, sekarang udah medianya A, B, C, D gitu. Jadi teman-teman yang berbisnis apapun di bidang itu harus terus upgrade ilmunya.